Salah kaprah Bani Kadrun dalam memahami dan mempraktikkan tata cara sumpah mubahalah. Mubahalah, kalau mubahalah secara bahasa itu artinya mula'anah. Mula'anah itu berarti saling melaknat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami. Nah ini Habib Rizik bukan nantang, sudah bermubahalah dia, sudah bersumpah mubahalah. Maka ya waspadalah bagi yang menuduh dia menyimpang. Serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sumpahnya karo sopo. Si jenenge sumpah mubahalah pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Ada dua orang atau dua kelompok, satu sama lain punya persoalan yang sebetulnya tidak bisa diselesaikan, dan mekanisme penyelesaiannya itu ada mekanisme yang disebut sebagai mubahalah, yang artinya saling melaknat satu sama lain. Wah mubahalah kok bengok-bengok dewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Sumpah mubahalah. Akhir-akhir ini kita sering kali mendengar bualan-bualan dari pemuja imam besar Bani Kadrun yang mengklaim sumpah mubahalah yang dilakukan oleh junjungan mereka saat ini telah membuktikan kebenarannya. Disclaimer dahulu, kita di sini sepakat menyebut Rizik Syihab sebagai imam besar Bani Kadrun dan bukan imam besar umat Islam. Karena kita sebagai umat Islam mayoritas di negeri ini, kita tidak pernah sudi mengakui Rizik Syihab sebagai imam besar kita. Dari 200 juta jumlah umat Islam di Indonesia, hanya sekitar 10 juta saja yang mengakuinya. Dalam sejarah, kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia pernah mempunyai satu saja Rais Akbar Hadratusi Hashim Asy'ari, seorang ulama yang keilmuannya diakui oleh ulama di seluruh dunia, juga termasuk suriah dari Rasulullah. Itu pun beliau tidak mengatasnamakan Rais Akbar umat Islam, namun hanya Rais Akbar dari organisasi beliau saja. Lah ini yang cuma seorang Rizik bisa-bisanya mengatasnamakan imam besar semua umat Islam di Indonesia, padahal kelompoknya hanyalah kelompok minoritas dari sekian banyaknya umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, untuk mematahkan klaim dari mereka, kita sepakat menyebut dia sebagai imam besar Bani Kadrun saja. Kembali ke topik pembahasan, mubahalah. Istilah ini sering digembar-gemborkan Bani Kadrun dalam menuding berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Mereka kompak menyuarakan semua kejadian yang sedang terjadi saat ini adalah efek mubahalah seorang Rizik yang katanya pernah bermubahalah atas klaim fitnah yang menimpa dia dan para pengikutnya. Apakah benar kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini merupakan efek dari mubahalah Rizik Syihab? Jelas tidak. Yang dilakukan Rizik Syihab bukanlah mubahalah, melainkan sumpah serapah. Efek dari sumpah serapah bisa saja terjadi yang dalam dunia fisika kuantum biasa disebut law of attraction, atau dalam dunia Islam ada hubungannya dengan hadis qudsi yang berbunyi aku tergantung prasangka hambaku. Kita akan membahas hal ini dalam kesempatan yang lain, tentang bagaimana sumpah serapah bisa terjadi dan bagaimana dunia fisika kuantum mengajarkan kita terhindar dari efek dari sumpah serapah tersebut. Kita sekarang fokus terlebih dahulu dengan istilah mubahalah yang selama ini selalu digaungkan oleh Bani Kadrun. Mubahalah pernah terjadi sekali seumur hidup Nabi, yaitu ketika kaum Najran menentang ajaran Nabi dan mengklaim ajaran merekalah yang benar, dan menuduh apa yang diajarkan oleh Nabi adalah kesesatan. Atas hal tersebutlah kemudian mereka menantang mubahalah kepada Nabi dengan jaminan istri serta anak dari masing-masing kedua belah pihak. Meskipun kedua belah pihak telah sepakat, namun pada akhirnya kaum Najran membatalkan tantangan mubahalah tersebut. Dan itu artinya Nabi seumur hidupnya tidak pernah melakukan mubahalah. Maka dari itu, klaim sumpah mubahalah yang dilakukan oleh imam besar Bani Kadrun, selain tidak ada tuntunan dari Nabi karena Nabi sendiri tidak jadi melakukan sumpah mubahalah. Apa yang dilakukan Rizik yang diklaim sebagai mubahalah jelas tidak memenuhi syarat melakukan sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah adalah kesepakatan kedua belah pihak dan masing-masing pihak ikut mengucapkan sumpah mubahalah. Jadi jelas, yang dilakukan Rizik bukanlah sumpah mubahalah, melainkan hanya sumpah serapah atas klaim kebenarannya.
Maka dari itu, sungguh bodoh tiada terkira gerombolan Bani Qadrun jika selama ini mereka koar-koar Mubahalah Rizik Syihab sedang membuktikan kebenarannya. Ya, di rezim inilah betul-betul dihancurkan sehancur-hancurnya, dihinakan sehina-hinanya, dinista senista-nistanya. Di rezim inilah martabat polisi hancur sehancur-hancurnya. Ya, di rezim inilah martabat TNI hancur sehancur-hancurnya. Habib Rizik yang terzolimi dihukum 4 tahun, alhamdulillah sudah bebas bersyarat beberapa waktu yang lalu. Tapi dampak mubahalah dan sumpah yang dia ucapkan itu sudah menjalar dan membidik person ke person, ada artis, ada tokoh, dan terakhir terhadap kepolisian ya. Terbukti kan, masa sih kurang apa perlu diculek dulu matamu, diculek, dikucak-kucak itu baru Anda melek terus sadar. Iya ya. Dia sudah jelas mubalahnya berat sekali. Mubalah itu sumpah terberat di atas sumpah li'an, sumpah laknat. Sebetulnya kalau kita melihat kasus Mubahalah ini, kalau kita melihat penjelasan para ulama, ya kasusnya itu adalah kasus-kasus yang umuruddin, yang terkait dengan persoalan agama. Tidak boleh yang terkait dengan umur dunia, persoalan dunia, tidak boleh. Hanya dalam urusan agama dan bukan urusan dunia. Begitulah sumpah mubahalah yang oleh sebagian ulama diperbolehkan untuk dilakukan. Sebagaimana Nabi pernah ditantang kaum Najran atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kasus pembunuhan, kasus fitnah atas kepribadian seseorang. Dalam hukum Islam sendiri, hukum fikih telah menetapkan aturan-aturan yang sangat jelas dalam menangani perkaranya. Dan tidak ada satupun hukum fikih yang mengatur mubahalah dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan jika mau melihat lebih jauh, para ulama ahlu sunnah mulai zaman sahabat Nabi hingga zaman ulama-ulama besar 4 mazhab umat Islam, satupun dari beliau tidak pernah menyarankan umatnya untuk melakukan mubahalah. Lihatlah di berbagai media, biasanya ulama yang membahas tentang mubahalah adalah ulama-ulama Salafi Wahabi, dan sangat jarang bahkan mungkin tidak ada dari ulama ahlu sunnah yang membahasnya. Dan memang kita harus kembali melihat ke sana. Kemarin kita sudah tahu bahwa imam besar Bani Qadrun ternyata terbukti mengajarkan kepada pengikutnya konsep buatan pendiri Wahabi. Dan sekarang kita tahu bahwa mubahalah yang sering dia lakukan merupakan ajaran yang sering dibahas oleh ulama Salafi Wahabi dan hampir tidak pernah dibahas oleh ulama kita yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Semakin kesini semakin jelaskan bagaimana paham yang dianut imam besar Bani Qadrun. Semakin terlihat bahwa dia sangat condong terhadap ajaran Wahabi dan sangat jauh dari ajaran ulama ahlu sunnah yang selama ini kita ikuti.